Halo semua, aku Sinika Ramadhani. Sekarang aku lagi ada di Lab School Ramangun. Yeay. Nah, jadi di sini aku lagi sama siapa nih? Halo, aku Ara. Nah, jadi hari ini Ara aku mau nanya nih beberapa pertanyaan ke kamu. Boleh nggak nih? Boleh. Oke. Jadi, nah aku mau nanya nih, fasilitas apa sih yang paling sering kamu gunain di sekolah ini dan yang paling kamu suka gitu? Kalau paling sering aku gunain, secara jujur aja toilet ya. Paling sering ke toilet. Tapi kalau yang paling aku suka AC-nya sih, AC dingin. Oke, lanjut ya. Terus ada acara rutin gak sih yang dilakuin di lab school ini? Paling rutin tuh kayaknya lari Jumat setiap Jumat. Cuman emang kalau ada bentrok nggak setiap Jumat juga. Cuman itu salah satu yang paling rutin. Lanjut ya. Nah, kamu ada merasa perubahan gak sih dari fasilitas kamu yang di SMP sama yang di SMA sekarang? Kalau fasilitas di sini lebih lengkap sih daripada SMP, lebih jujur. lengkap ya? Terus kayak emang sekolah lebih gede juga kan. Jadi iya. emang pasti lebih lengkap. Cuman nggak yang berbanding jauh banget sih kayak gitu. Oke, lanjut ya. Keunggulan lab school yang paling kamu suka apa? Secara akademisnya dia bagus, terus banyak yang tembus ke PTN serta PTLN. Iya, banyak yang tembus ke PTLN sama PTN, jadi bagus. Oke, lanjut ya. Kamu bangga gak sih sekolah di lab school ini? Bangga banget ya. betul. Kenapa tuh bisa bangga tuh? Kenapa tuh? Karena lab school ini sekolahnya bagus dan ya? insya Allah terjamin. Masya Allah. Amin. Oke, lanjut. Bagaimana reputasi sekolah lab school sebagai lembaga pendidikan kalau menurut kamu? Jujur lab school kan udah ternama ya di secara nasional, jadi udah pasti terjamin bagus secara akademik maupun non akademik, jadi udah terjamin juga lah, pasti intinya terjamin. Siap. Nih pertanyaan terakhir, menurut kamu apa yang bisa dilakukan di lab school di masa mendatang untuk semakin memperkuat kelebihan dan keunggulannya? Waduh, lab school ini udah bagus ya, mungkin secara apa yang perlu ditingkatin gitu? Iya, apa ya, jujur lab school udah kayak perfect gitu loh. Udah perfect. Jadi bingung juga. Okay. Mungkin kayak aku karena aku pribadi kaget sama tugasnya yang banyak banget dibandingin SMP juga. Mungkin kayak untuk kelas 10 awal mungkin tugasnya agak dilosin dikit ya? gitu. Tugasnya agak dikurang-kurangin. Iya, udah itu aja sih. Udah itu aja. Jadi segitu aja pertanyaan yang mau aku tanyain. Sebelumnya terima kasih banyak Ara, maaf juga kalau ngeganggu waktunya, nyita waktunya. Hai guys, jadi sekarang aku Brina dan aku lagi sama siapa nih? Halo, aku Aisyah. Halo, aku Akila. Oke, Aisyah dan Akila, aku bakal wawancara kalian tentang seputar lab school, boleh gak nih kira-kira? Boleh banget. Oke, jadi yang pertama itu aku mau nanya, gimana sih metode belajar di lab school? Lebih banyak menggunakan digital atau kertas? Siapa nih yang mau jawab? Aku Oke. dulu ya. Jadi kalau di lab school ini sebenarnya kita campuran antara di digital dan kertas. Cuma untuk akhir-akhir ini kita mungkin lebih mayoritas menggunakan digital ya, kayak seperti di e-lab school atau website sekolah kita. Biasanya kita mengumpulkan tugas atau membaca materi-materi dari website itu. Kira-kira kalian lebih suka metode digital atau kertas? Kalau aku sendiri sih aku lebih suka digital ya, karena pertama yang lebih praktis, cuma kadang kekurangannya di sekolah ini kadang internetnya tuh kurang stabil. Iya, jadi kita susah buat masuk ke dalam website tersebut. Sama sih sama Aisyah, aku lebih suka sama metode belajar yang digital soalnya menurut aku kalau misalnya lebih gampang juga sih untuk gurunya. Kita kan tinggal misalnya ada tugas langsung submit aja, terus gurunya lebih gampang untuk koreksi. Terus apalagi kalau ulangan tuh bisa langsung keluar aja hasilnya, jadi kita nggak harus nunggu lama-lama. Jadi gurunya ngoreksinya juga nggak butuh waktu yang lama juga ya. Jadi kayak selain memudahkan dan disukai sama banyak orang, metode digital tuh juga memudahkan banget gitu buat zaman sekarang. Wow, keren ya guys. Oke, yang selanjutnya itu feedback apa yang ingin kamu gapai setelah masuk di lab school? Yang aku harapkan dari lab school yang pertama, aku tahu kalau misalnya kita masuk ke sekolah ini udah
dapat privilege yang benar-benar bagus banget. Contohnya nama kita udah dikenal di beberapa PTN top, terus juga kita bisa lebih gampang nih buat masuk ke jalur SNBP atau prestasi untuk masuk ke PTN impian aku. Gitu sih. Setuju. Aku setuju juga. Ya kan Lab School juga udah punya nama yang gede dan udah banyak juga alumni dan lulusannya juga yang masuk ke PTN gitu. Jadi secara garis besar udah pasti Lab School keren. Oke, terus selanjutnya pernah nggak sih kamu jadi pengurus suatu acara dalam Lab School ini? Terus kalau misalkan iya, kontribusi kamu dalam acara sekolah ini tuh apa? Kalau kita berdua aktifnya sih di SMP ya, karena kalau di SMA ini kan kita baru masuk juga. Kalau di SMP aku sama Akila pernah jadi panitia di Inlabs atau acara perlombaan olahraga antar sekolah sama pentas seni kita namanya Farlotanexia. Kalau aku sama Akila berkontribusi di Inlabs itu jadi humas. Kita biasa kayak foto-foto, ngurus Instagram dan lain-lain. Kalau untuk di pentas seni kita Farlotanexia, kita jadi dekorasi untuk dekor-dekor panggung, dekor-dekor sekolah untuk persiapan acara. Pokoknya seru banget lah. Iya seru banget. Jadi acara itu tuh berkesan banget ya buat kamu ya. Dan mau lagi nggak ikut itu kira-kira? Mau banget sih. Mau banget sih kalau ada kesempatan. Keren banget ya. Oke, selanjutnya kenapa sih kamu udah dari SMP ya dua-duanya ya? Iya, kita udah dari Kenapa SMP. sih pengen lanjut lagi ke Lab School ini gitu? Karena aku udah percaya banget kalau di Lab School ini aku bisa kontrol nilai aku dengan baik, terus aku bisa ngurusin tugas-tugas aku karena gurunya dukung banget kita di sini, juga mereka tuh ngerti gitu apa yang kita lagi rasain. Jadi kalau misalnya kita misalnya lagi banyak ulangan, mereka pasti tugasnya paling ngasihnya dikit-dikit aja kok, karena kita fokusnya di ujian aja gitu. Terus kalau Lab School itu dia mendukung dalam sisi akademik sama non akademik. Jadi misal ya kita ada mau ikut lomba, kita daftar sendiri, itu kita bisa tuh minta ke gurunya kayak Bu boleh minta bimbingan sebentar gak Bu? Nanti bakal dibantuin kayak ngerjain soal dan lain-lain. Jadi itu menurut aku sangat benefiting banget. Terus ya pokoknya sih ya intinya semua prestasi kita tuh didukung banget di sini. Terus untuk ikut lomba-lomba juga gampang karena langsung disediain fasilitas sama gurunya, sama ada bimbingan langsung juga. itu diinfoin kalau ada lomba-lomba gitu. Iya, benar. Terus lomba-lombanya tuh yang Benar-benar udah terakreditasi sama nasional. iya gitu. Wow, jadi bener-bener difasilitasi segala macamnya ya, mulai dari akademik dan non akademik. Terus secara gurunya juga ngedukung banget dan itu pasti bikin kita jadi lebih semangat buat ini lomba-lombanya. Selain teman, guru tuh juga penting banget buat kita. Terus guru-guru juga seru banget ya. Iya. Kayak mereka tuh ngerti-ngerti jokes kekinian, jadi kayak nggak bener-bener Iya, old nggak style bosan. banget. Iya. Jadi belajarnya jadi lebih enjoy. Jadi kayak kita gak pusing banget gak mau sekolah. Bener. Kan kita kadang kan kalau misalkan lagi sekolah ngerasa kayak kapan sih ini pulang, tapi karena suasana yang ngedukung, terus guru-gurunya seru, pasti kayak enjoy juga. Iya, kita bener bener enjoy banget. banget. Bener. Oke. Terus kan sebelumnya aku kan udah pernah nanya kalau misalnya kalian tuh pernah jadi ketua pernah panitia di dalam acara. Nah, kira-kira apa sih acara yang paling berkesan dan paling kamu suka di antara acara-acara itu? Kalau buat aku SMP itu pentas seni sih, itu seru banget. Kita kerjasamanya beneran yang bareng-bareng, terus briefing yang bener sampai maghrib bahkan isya sampai sekolah tuh gelap, terus kita tetap ngomong-ngomongin tentang acara ini, bahkan bikin dekorasi, sampai ada waktu-waktu kita bahkan cerita horor di sekolah. Bahkan beberapa tuh ada yang ngarang gitu, tapi tetap kadang seru, jadi kita terus bahas-bahas. Kerasa banget ya kayak kebersamaannya itu. Aku setuju sih. Iya. Kayak ngurus-ngurus pentas atau Iya. kayak kayak semuanya seru-seru Semuanya juga ya. seru sih. Iya. Karena kita selalu interaksi sama teman lain, terus bisa ketemu teman-teman yang beda kelas yang mungkin kita belum kenal. Jadi sekarang bisa kenal banyak orang. Iya, bener. Jadi acara itu bikin selain seru dan nambah pengalaman, yang jelas bikin relasi tambah banyak ya di dalam Lab School ini. Wah, keren banget guys acaranya. Oke, terus yang selanjutnya nih apakah sekolah ini tuh udah punya program untuk ningkatin kemampuan bahasa Inggris siswa, kayak kalian dalam sehari-hari gitu dalam pelajaran tuh mungkin pakai bahasa Inggris atau bahasa apa gitu? Kita sih enggak ya, tapi sekolah tuh mendukung dalam kemampuan bahasa Inggris tuh kita diadain
kelas TOEFL, IELTS dan SAT itu kita bisa Ada kelas ikut. internasional. Ya, dan kelas internasional ya. Iya, kelas internasional. Oh iya. Terus kayak itu menurut aku mendukung banget sih. Aku juga karena kan aku join tuh dan itu bener-bener pokoknya enak banget gitu. Guru-gurunya yang ngajar juga apa sih namanya enak gitu ngajarnya. Jadi bisa lebih dimengerti. Gitu. Wow, ada anak kelas internasional. Kamu anak apa? Internasional. Kelas internasional. Iya, kelas internasional. Jadi itu kayak tambahan gitu, kayak pulang sekolah kita belajar tentang IELTS, TOEFL. Terus juga di lab school nih banyak lomba United Nations, MUN, ya. Model United Nation. Jadi itu debat bahasa Inggris, terus kita juga diajarin gitu. Benar-benar. Udah langsung diajarin debat bahasa Inggris ya, itu kan udah keren banget ya. Bahkan lombanya bisa sampai Asia dan di Harvard. Harvard pernah. Pernah. Ada namanya Harvard Modern United Nation. Jadi SMA Lab School dapat keberkahan. Jadi kayak kita keberkahan apa? Kita dapat privilege lah. Bisa ikut Termasuk lomba. keberkahan Iya, sih. termasuk berkah ya. Jadi dapat privilege untuk ikut dalam salah satu Ajang lomba Harvard itu yang MUN. keren banget sih. Ya. Keren banget. Wah, kalau misalkan aku minta kamu buat perkenalan diri gitu, kayak hobi dengan bahasa Inggris, kira-kira mau nggak? Oke, kamu dulu ya. Oke, boleh. Oke. Hello everyone, my name is Aisyah Fatina Saki. I go by Aisyah and my hobby is golfing and drawing and sort of things that I love is all about art. Hello everyone, my name is Akila Kalida. My hobbies are first I like drawing. I'm an artist, and second, I really like watching movies. That's all. Guys, keren banget, sumpah. Keren banget, serius. Oh my god, guys, bener-bener. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih, beneran terakhir. Jadi, menurut kalian, apa sih yang membuat sekolah lab school ini jadi istimewa dibanding sekolah-sekolah lain? Nah, kita dulu ya mungkin. Karena jujur pertemanannya seru banget ya. Kayak aku kalau sama teman-teman aku tuh kayak walaupun baru ketemu ya, kayak kan mayoritas dari SMA itu teman-temannya baru ketemu ya, apalagi kita baru masuk tuh. Nah, kita tuh langsung ngeklik aja, langsung ke frekuensi, kayak itu seru banget sih menurut aku. Sama kayak gurunya juga sama. Gurunya itu di sini tuh mayoritas masih muda-muda ya, jadi tuh paham banget sama jokes kita. Bahkan yang slang yang ada di TikTok tuh guru-guru pada tahu. Jadi kalau misalnya kita lagi belajar itu mereka tuh udah paham banget. Kalau misalnya ada yang nyeletuk nih tiba-tiba kak game terus nanti gurunya pasti kayak paham gitu. Seru banget ini ya deh. Iya benar banget. Seru banget ya itu kalau misalnya lagi belajar terus ada jokes gitu, jadi nggak terlalu inilah belajar ya. Iya benar. Kayaknya yang paling aku suka dari lab school tuh yang aku bilang tadi, mereka sangat mendukung dalam perlombaan gitu. Dalam semua aspek kayak pokoknya kita selalu didukung aja gitu loh, secara akademis, non akademis, mental pun kita juga didukung juga. Jadi kayak kita tuh bisa curhat ke guru siapa aja kita boleh curhat. Terus pokoknya Anti cepu deh gurunya intinya. banget. Guys, itu keren banget. Keren. Dan jadi lab school ini benar-benar mendukung dari segi akademik, non akademik, fasilitas, bahkan kayak curahan-curahan mereka pun ditampung dengan baik sama guru-gurunya. Wah, memang terbaik ya. Nggak salah lab school punya nama yang besar di antara Jakarta bahkan Indonesia mungkin ya. Oke, thank you so much Akila dan Aisyah, maaf. Nah, karena kalian tuh udah bener super baik dan kalian ngejawabin pertanyaan tuh bener-bener kayak kita seakan-akan ini ya, kayak lagi nggak wawancara malah. Oke, jadi aku punya sedikit ini buat kalian. Oke guys, ini buat kalian berdua. Makasih juga, makasih banyak ya udah ngebantuin tugas aku dan teman-teman aku. Siap.
aku Kia. Aku Fajri. Nah, hari ini kita gantian sama Clara Brina. Tadi mereka udah wawancara di Lab School. Sekarang kita akan wawancara di Sekolah Al Hikmah di daerah Pulau Gadung. Nah, ikutin keseruan kita. Dadah. Halo semuanya. Jadi di sini aku Kia dari kelas 11-3 kelompok sosiologi. Hari ini aku bakal wawancara salah satu siswa di SMA Al Hikmah di Pulau Gadung bersama Satrio, kelas berapa nih Satrio? berasal dari kelas 11. Kelas 11. Jadi kita nih seangkatan. Nah, jadi seperti kalian bisa nonton video yang sebelumnya, Clara sama Brina itu wawancara sekolah Lab School. Jadi aku bakal ngelakuin hal yang sama dengan pertanyaan yang sama. Jadi dimulai sekarang aja kali ya Kak. Pertanyaan pertama, fasilitas apa aja sih yang paling sering digunakan di sekolah ini? Oke, fasilitas yang sering digunakan di sekolah ini contohnya salah satunya adalah masjid. Biasa digunakan untuk kegiatan sehari-hari seperti sholat duha ataupun membaca yasin di hari Jumat. Kemudian ada acara rutin yang dilakukan gak sih di sekolah ini? Ya, untuk acara rutin biasanya kami melakukan beberapa kegiatan seperti tahlil, terus ada yasin dan juga sholat duha bersama. Oh, itu dilakukan setiap hari apa tuh? Biasanya dilakukan setiap hari Kamis. Bila tidak hari Kamis bisa dilaksanakan di hari Jumat. Oke, lanjut ya pertanyaan. Pernah merasa ada perubahan gak setelah sekolah di Al Hikmah? Jadi mungkin dari sekolah di SMP itu pernah ngerasain perubahan gak setelah masuk sekolah Al Hikmah ini? Untuk perubahan dari sekolah ini tidak banyak memiliki perubahan, cuman ya untuk kedepannya mungkin lebih banyak lagi perubahan. Yang tadinya saya berasal dari SMP, dengan perubahan saya setelah menginjak di SMA memiliki beberapa perubahan. Contohnya beberapa hal seperti digital konten atau marketing yang ada di SMA Al Hikmah. Kemudian apa keunggulan Al Hikmah yang Kak Satrio suka? Ya, di sini ada beberapa ekstrakurikuler yang saya minati. Sebagian seperti marching band ataupun silat, tapi selebihnya ada hadroh dan sebagainya. Oke, BTW tadi kan bisa dilihat Kak Satrio ini lagi menggunakan training. Sebelum kita izin tadi Satrio lagi ngajar anak-anak SMP juga ya silat. Jadi sebelumnya saya ini siswa juga. Pelatih saya belum datang, jadi baru datang. Jadi saya menggantikannya untuk sementara. Oke. Kemudian, apakah Satrio bangga bersekolah di Al Hikmah? Untuk bangganya bangga, karena untuk pencapaiannya kami sudah lama di sini sejak beberapa tahun yang lalu. Untuk melihat perubahannya ya lumayan signifikan. Maka dari itu saya bangga untuk sekolah di sini. Oke, wow, keren. Terus bagaimana reputasi sekolah Al Hikmah sebagai lembaga pendidikan? Apakah pandangan Satrio ini sebagai lembaga pendidikan bagus atau kurang apa atau hal lainnya? Untuk pandangannya ya cukup bagus, tidak terlalu banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Istilahnya tidak ada kata perkelahian antar remaja, cukup untuk di wilayah sekolah tentram dan nyaman. Pertanyaan terakhir nih, menurut Satrio, apa yang bisa dilakukan Al Hikmah di masa mendatang untuk semakin memperkuat kelebihan atau keunggulan buat para siswa-siswi yang akan datang nih? Ya, untuk selebihnya bisa ditingkatkan lagi untuk beberapa materi-materi atau kegiatan-kegiatan yang sekiranya masih memiliki kekurangan bisa ditingkatkan lagi untuk kedepannya. Oke, karena itu udah pertanyaan terakhir, kita akan lanjut wawancara satu orang lagi, tapi yang wawancara adalah Fajri. Jadi sampai jumpa lagi dan terima kasih juga untuk Satrio karena udah ngeganggu waktunya. Semoga di lain waktu kita bisa ketemu lagi dalam hal yang lebih baik lagi. Terima kasih, dadah. Halo semuanya, saya di sini Fajri. Taza. Nah, di sini saya akan memberi pertanyaan bagaimana metode belajar di Al Hikmah lebih banyak menggunakan digital atau kertas? Tergantung situasi, kadang menggunakan digital, kadang menggunakan kertas. Kalau dominan lebih ke digital. Ke digital ya. Nah,
Fact apa yang ingin kamu gapai setelah masuk sekolah di Al-Hikmah? Teknik apa dulu nih? Fact apa? Feedback. Feedback apa nih? Kalau dari SMA sini katanya dapat kuliah tentang pendidikan agama. Iya, agama. Lebih keagamaan. Oh. Nah, di sini ada selanjutnya. Pernahkah kamu menjadi pengurus suatu acara dalam Al-Hikmah? Kalau iya, apakah kontribusi kamu pada acara atau sekolah ini? Tidak pernah, lebih ke OSIS. Nah, berarti kamu sebagai apa dulu? Kalau aku bukan OSIS, aku cuman anggota biasa di sekolah ini. Oh, tapi berkontribusi dalam acara OSIS. Iya. Nah, selanjutnya mengapa kamu ingin mendaftar di sekolah Al-Hikmah? Saya ingin mendaftar di sini karena katanya prestasinya bagus, akreditasinya A, dan fasilitas sekolahnya sangat bagus. Untuk informasi tahu sekolah ini dari mana? Kan pas itu kan datang ke sekolah saya, mereka menawarkan sekolah ini, jadi saya tertarik untuk memasuki sini. Oh, dulu kamu SMP di? Dulu saya SMP Iya, dulu sebelumnya sekolah dari 01. Nah, kenangan acara apa yang kamu sukai di sekolah Al-Hikmah? Di saat acara marching band, terus pensi sama perpisahan. Kenapa tuh? Karena banyak kegiatan dan acara-acara bersama. Biasanya dilakuinnya berapa kali? Setiap mau perpisahan. Berarti setahun sekali? Iya, setahun sekali. Apakah sekolah ini memiliki program meningkatkan kemampuan bahasa Inggris siswa? Iya, di sekolah ini ada yang namanya English Club. Jadi ada yang namanya English Club untuk mengajarkan semua bahasa Inggris bagi yang minat. Kalau kamu sendiri ikut gak untuk English Club itu? Aku ikut, cuman kadang enggak, soalnya ke itu sama eskul lain. Tapi untuk pembelajaran mata pelajaran tuh ada kan ya bahasa Ada. Gimana tuh pelajaran bahasa Inggrisnya, apakah signifikan untuk kamu gunain setiap hari atau mungkin kurang? Untuk digunakan setiap hari itu Signifikan. iya. Menurutmu, apa yang membuat sekolah ini istimewa dibanding sekolah lain? Karena banyak teman, terus fasilitasnya juga sangat bagus. Fasilitas apa yang bagus menurut kamu dan yang paling sering kamu gunakan? Lab komputer, terus lab IPA sama ruang kreatif. Ruang kreatif tuh untuk apa biasanya? Untuk melatih marching band, kalau enggak tasian gitu, Pak. Khusus untuk hal-hal berbau seni dan budaya kan? Iya. Sekian, terima kasih. Dadah.